Setelah tahun lalu sukses sama Infinix Xpad, tahun ini Infinix ngeluarin yang baru nih. Ini adalah Infinix Xpad 20. Tapi belum gua unbox, jadi kali ini videonya unboxing aja dulu. Yuk. Boxnya kayak begini, ada tulisan Xpad 20 dari Infinix, dan yang menarik itu adalah logo 4G yang ada di sini. Alias dia bisa pakai SIM card. Yang dikirimin sama Infinix ke gue ini, dia pakai storage-nya 256GB dan juga punya RAM 8GB. Tapi bukan cuma itu doang, karena Infinix juga ngejual, tapi secara terpisah ya, Infinix Xpad 20 keyboard. Tapi Infinix keyboardnya kita singkirin dulu di sebelah sini, nanti kita bahasnya. Dan di bagian belakang, gue mau tunjukin dulu beberapa tulisan yang muncul ya. Di sini ada tulisan 11 inci, 90Hz, Full HD+, Eye Care Display. Dia pakai Helio G88, bukan G99, bukan G100, kali ini pakai G88. Nah, kali ini Infinix AI alias Volex juga udah hadir di Xpad 20 ini. Terus juga dia punya multi-device collaboration, which gue belum tahu ini kayak gimana fiturnya. Dan dia juga udah dapat protective case included. Jadi aman dong, nggak perlu beli casing lagi. Kita buka dulu boxnya kayak begini. Hap. Nah, kan masih ada box tulisan Infinix di sini. Gue akan buka yang ini dulu. Tabletnya nanti aja belakangan. Ini kalau dibuka bakalan muncul. Oh, ini kayaknya protective case-nya ya, teman-teman. Protective case. Nah, benar. Jadi kita dapat protective case kayak begini. Ini bakalan bermanfaat banget dan nggak perlu buat kita ngeluarin duit untuk beli case lagi. Nice gesture banget ya Infinix ya. Terus ada tabletnya di sini sudah pasti. Dan di bagian bawahnya, apa ini? Kosong coy. Terus yang di sebelah sini, apa nih? Kosong juga. Oh, di tengah-tengah adanya guys. Di tengah-tengah kita dapat kabel charger USB Type A to USB Type C. Terus juga, gue balikin sini lagi aja. Kepala chargernya ini 5 volt 2 ampere alias cuma kita buat aja. Dan juga sebuah kitab yang nggak bakal kita buka. Ya, gue akan cek dulu isi dari tabletnya. Ini kayak gimana tabletnya si Infinix kali ini ya. Infinix Xpad ukurannya 11 inci. Standar lah, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalian bisa lihat ini di sini layar semua. Dan di sisi bagian bawahnya ini ada SIM tray yang bisa kita masukin SIM card nantinya ya, kalau kalian mau. Terus juga ada satu buah kamera di sini. Ada tulisan Infinix dan ini yang dikirim ke gue ini yang warnanya stellar gray. Di sebelah sini, kalau gue pegangnya sini berarti ada sisi sebelah kanan. Ini ada speakernya, ada lubang charger USB Type C dan masih punya headphone jack juga. Di sisi sebelah sini, sebelah kirinya ada tombol power. Sekalian kita pencet. Dan juga ada satu buah speaker. Jadi speakernya ada 2 stereo. Dan di bagian atas ada tombol volume dan juga ada sebuah lubang mikrofon. Sambil dinyalain, sambil gue akan buka ininya dulu. Si Infinix Xpad 20 keyboard. Nah, boxnya Xpad 20 keyboard kayak begini, standar aja kayak box keyboard tablet yang lainnya. Ada kitab-kitab yang nggak dikasih kompartemen terpisah. Terus ini dia Xpad 20 keyboardnya. Wah, premium sekali pegangannya. Keyboard case-nya kayak begini. Dia masih menggunakan sistem yang diginiin. Ini magnetic guys. Jadi untuk menyangga keyboardnya dia diginiin ya pakainya. Bukan yang floating atau gimana-gimana. Terus kalau ditutup tampilannya kayak begini. Di bagian bawahnya ini polos, nanti stiker-stikernya kalau kalian nggak suka bisa dicopot aja. Terus di bagian sebelah kanan ini ada lubang USB Type C untuk charging si keyboardnya, karena koneksinya ini kayaknya pakai Bluetooth. Dan ada switch, ini bisa di switch ke tengah untuk nyalain. Dan ditahan switch kiri, nanti lampunya akan kedip-kedip cepat. Ini untuk pairing. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa, jadi hanya itu aja. Ini tuh dua-duanya bahannya kurang lebih sama guys. Sama ini, cuma bedanya yang gratisan tidak ada keyboardnya, dan yang keyboard ada keyboardnya. Oke, gue akan coba
setting-setting dulu ya. Barangkali ada dari kalian yang males ngikutin unboxingnya tadi ya, ini adalah spesifikasi singkat dari Infinix Xpad 20. Chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G88 dengan RAM 8GB dan storage-nya 256GB. Kayak yang udah tertera di boxnya, dia juga mendukung 4G, yang mana kalian bisa masukin SIM card kalian ke dalam sini. Baterainya punya kapasitas 7000 mAh dan chargingnya 10 watt. Ini akan cukup lama kayaknya untuk nge-charge-nya ya. Layarnya dia menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD Plus alias 1200x1920 dan refresh rate-nya dia bisa dihidupin sampai maksimal di 90 Hz. Touch sampling rate-nya 180 Hz, 2 kali lipat dari refresh rate-nya. Ya, as expected, this is good. Dan kecerahan tipikalnya maksimal itu ada di 440 nits. Bukan yang paling terang, tapi ini masih bisa dipakai banget. Untuk SIM card slotnya, ini ada satu nano SIM yang bisa kalian masukin dan juga ada micro SD, bisa juga kalian masukin barengan. Dan dia juga sudah mendukung GPS. In case kalian bertanya-tanya, apakah tablet ini bisa dipakai untuk jadi head unit? Ya, bisa. Untuk kamera depannya, dia punya resolusi 5 megapiksel dan kamera belakangnya dia pakai resolusi 8 megapiksel. Udah cukup lah kalau kalian cuma pengen pakai tablet ini buat Zoom meeting doang. Kayak gini tampilan yang akan dilihat sama klien kalian kalau kalian meeting pakai Infinix Xpad 20 di Zoom. Bagus gak? Menurut gue sih udah lumayan proper untuk sebuah tablet di harga 2 jutaan. Nah kalau ini gue rekam pakai kamera belakangnya si Infinix Xpad. Kayaknya harusnya hasilnya lebih bagus daripada kamera depan sih. Cuma gue nggak tahu soalnya gue nggak ngeliat. Ini gue handheld, jadi hasilnya bakalan kayak begini. Well, karena di boxnya dia ada jualan AI, jadi gue juga cobain AI-nya si Infinix Xpad 20 ini, alias yang dikasih nama Volex. Ya, kalian bisa ngerasain AI Volex ini rasanya kayak Siri zaman dulu, atau kayak Google Assistant zaman dulu. Iya, kepake sih buat nanya-nanya, tapi nanya kayak gitu kayaknya bisa juga pakai Google Assistant deh. So, ini entry level banget untuk AI-nya, alias dia bakalan ngebantu buat kalian nanya-nanya, tapi selebihnya nggak banyak yang bisa dia bantu. Jadi buat AI-nya ada, bisa, tapi ya gitu aja. Ngerti ya? Hehe. Tablet ini juga punya IP rating, IP52, yang berarti dia bisa tahan debu, tapi nggak tahan-tahan banget sama air, jadi jangan dicemplungin ke air. Untuk OS-nya, dia terpantau pakai Android 15 dengan skin yang ini hampir stok Android kayaknya ya. Gue bahkan nggak bisa melihat adanya jejak-jejak XOS di sini. Untuk main game, bisa tipis-tipis, tapi jangan dipaksain-paksain banget, soalnya dia masih pakai MediaTek Helio G88. Overall, impresi pertama gue sama tablet ini tuh bagus banget. Mungkin satu yang agak kurang, yaitu SoC-nya. Kenapa nggak dikasih G99 atau upgrade sedikit jadi G100 gitu, nanggung. Tapi Helio G88 harusnya untuk target marketnya si Infinix Xpad 20 ini masih bisa kepake banget. Ya, katakanlah buat guru, buat siswa, buat pelajar, buat anak kalian, buat remaja muda, atau bahkan buat profesional, tapi pakainya hanya untuk office works dan Zoom meeting aja. Infinix Xpad 20 ini kayaknya bisa banget buat dipakai. Well, kenapa gue bilang kayaknya? Karena ini masih unboxing, gue belum bisa banyak ngomong. Jadi stay tune aja ya di Instagram, di YouTube, atau di TikTok gue ya. Karena bisa jadi gue akan update sesuatu tentang Xpad 20, tapi not necessarily di video panjang kayak gini. That's it, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!